Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel kami, Frans Family Channel. Channel yang membahas seputar durian, teman-teman. Di kesempatan kali ini kami berada lagi di kebun durian kami yang kami sudah lakukan pembersihan dan pemangkasan di bawah pohon. Dan saat ini teman-teman, kita akan membagikan berita gembira karena sudah ada bunga, walaupun ini saya lihat baru mulai, dan kita mau melihat sama-sama. Kita ke pohonnya yang ini dia. Ini adalah pohon durian yang kami rawat sekian lama, kurang lebih 5 tahun, dan sudah memberikan tanda-tanda yang baik. Jadi kita lihat di bawah pohon atau di tangkai sudah ada calon bunga, dan ini saya sangat bersyukur karena sudah mendapatkan keadaan durian seperti ini, teman-teman. Kondisi batangnya kalau kita lihat ini sudah mulai besar dan layak untuk dibuahkan, teman-teman. Dan ini pembuahan secara alami, dan kami tidak melakukan paklo atau apa yang biasa dikatakan oleh teman-teman petani durian yang ingin membuahkan duriannya dengan melakukan program pembuahan atau pemberian pupuk yang mengandung unsur hara yang bisa membuat tanaman durian cepat berbuah atau berbunga, teman-teman. Dan kalau saya ini tidak melakukan hal seperti itu, hanya memberikan pupuk organik, yaitu pupuk paten, NPK, ya mungkin ada 3 sampai 4 kali, saya tidak hitung, teman-teman. Dan pada awal tanam itu kami menggunakan pupuk kandang dari kotoran ayam. Setiap pohon itu 3 atau 4 piring, piring yang kami gunakan jadi takaran waktu awal penanaman. Dan kita lihat pohonnya sekarang ini sudah tinggi, rimbun, ya, karena ini sudah dilakukan pemangkasan, sama seperti yang di sana itu banyak dahan kering atau ranting kering di bawahnya. Itu kami sudah lakukan pemangkasan lagi, teman-teman, karena terlalu rimbun, jadi kita pangkas. Nah, ini saya kira mungkin calon bunga atau tunas, ini saya tidak tahu. Kalau ini mungkin tunas, ya. Dan yang ini, ini berita gembira ini karena tahun lalu juga sempat ada di pohon ini, cuma sebanyak ini saja. Ini 2 ini. Ya, jadi di situ tanda-tandanya tahun lalu. Dan tahun sekarang ini, tahun 2025 Agustus, ini sudah ada lagi, teman-teman. Dan ini lumayan banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5. Belakangnya sudah saya rontokkan sebagian tadi. Ini banyak, lumayan lah. Ini dia. Ini. Dan tangkai yang ini dia. Nah, ini ya, saya tidak tahu apakah ini akan berhasil jadi atau tidak, karena pengalaman tahun lalu saya terlalu gembira dan akhirnya harapannya untuk jadi buah belum. Jadi kita hanya pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa supaya kondisi alamnya bersahabat, cuacanya juga tidak membuat durian kita ini rontok. Dan mudah-mudahan ketika ada buah di pohon ini, bahkan pohon lain juga, karena banyak pohon ke atas itu,
itu juga sudah ya sama dengan waktu penanaman yang ini, jadi kita juga menunggu. Artinya bahwa tidak memberikan jaminan atau kepastian bahwa akan bersamaan berbuah, tapi kita hanya berharap semoga ada buah, ya semoga ada bunga. Karena saya sebenarnya cukup merawat dengan melakukan apa yang saya bisa, karena sesungguhnya hanya modal kemauan teman-teman, modal kemauan, modal nekat. Jadi akhirnya kita tidak membuat perawatan seperti kawan-kawan petani durian yang handal, yang sudah familiar, seperti ya saya sebut nama channelnya Pak Agus Widodo yang ada di Pati, dan juga Pak Eki Tutkari yang ada di Sulawesi Tengah, dan Bapak Kurnia TGM yang ada di mana tuh, di Sumatera ya, dan kawan-kawan yang lain yang ada di Bali, yang ada di Buton di Sulawesi Tenggara. Itu mereka semua sudah hebat-hebat, dan teman-teman yang lain yang ada di Palopo barangkali seperti itu, di kabupaten atau di provinsi Sulawesi Selatan tempat kami berada. Jadi ya, saya katakan kita merawat tanaman ini dengan sebisa kami, tidak melakukan perawatan neko-neko, cukup dengan membersihkan, memberikan pupuk, dan mengkondisikan keadaan tanaman. Karena kita juga menggunakan alam yang ada di sini sangat subur sekali. Tanamannya bisa subur karena rumputnya ini tebal-tebal teman-teman. Ini kalau lapuk nih, ini akan menjadi kompos, ini akan menjadi makanan. Walaupun jaraknya dari durian ini, dari pohon durian ke sini, ini kurang lebih 5 meter, 4 meter. Jadi kalau ini yang lapuk, bahkan di bawahnya itu akan menjadi pupuk kompos. Ya, secara tidak langsung kita membuat pupuk alami teman-teman. Makanya saya tidak heran kalau tanaman saya ini sesubur ini teman-teman, dengan memberikan perawatan hanya seperti pemengkasan, kemudian pembawatan gulma di bawahnya, setidaknya tidak naik rumput-rumput yang merambat yang dapat ke atas yang bisa merusak pertumbuhan atau perkembangan durian. Ya, itu saja. Kemudian melakukan perhatian seperti kalau misalkan di batangnya itu ada hama penggerak batang, kita dengan cepat melakukan perawatan dengan cara yang saya pernah sampaikan. Kita olesi dengan insek, supaya ulat itu tidak banyak atau berkembang dan membuat parah akan batang tanaman durian kita teman-teman. Jadi itu yang kami lakukan perawatan, atau yang kami bisa lakukan. Jadi di kebun durian ini kami sudah merawat tanaman durian itu sekitar ya kurang lebih 100 pohon. Namun tidak semuanya tumbuh serimbun ini teman-teman, karena istilahnya perawatan di sini belum selesai. Di sana masih tinggi rumputnya teman-teman. Jadi waktunya itu kurang maksimal untuk merawat tanaman yang ada di paling terjauh dari sini teman-teman, dan tidak merata pertumbuhannya. Jadi itu adalah kendala kalau kita menanam durian tidak memiliki modal uang, dan juga kita tidak terlalu fokus satu pekerjaan teman-teman. Karena saya juga masih kerja di sebuah perusahaan, saya tidak bisa sebut. Kalau ada waktu luang, maka kita bisa datang ke sini teman-teman. Hari off atau hari libur, kita bisa luangkan waktu ke sini.
Nah, kita juga berusaha menanam tanaman sampingan seperti ini. Ya, ini dia teman-teman. Oke, saya kira seperti itu. Jikalau ada manfaat yang kalian ambil dalam video kami kali ini atau pembahasan kali ini, segera bantu kami dengan cara like and subscribe dan juga komentarnya yang positif agar kami atau saya semangat untuk menampilkan video-video yang bermanfaat di kesempatan yang akan datang. Bye-bye.